Halo, selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman semuanya. Mmm, Video ini adalah video yang kita buat dari LPPM Kampus Kota Madiun untuk mensosialisasikan terkait dengan KKN semester Gasal 2022-2023. Nah, KKN ini akan dilaksanakan di bulan Juni sampai Juli tahun 2022. Tujuannya supaya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mempercepat masa studinya. Jadi kalau teman-teman yang kepingin lulus cepat, teman-teman semester 6 yang ingin lulus di semester 7 dan sudah ambil skripsi, bisa ambil KKN ini di semester Gasal 2022-2023. Nah, gimana cara pendaftarannya, terus habis itu kapan aja pelaksanaannya, terus habis itu gimana kegiatannya, teman-teman bisa simak di video ini gitu. Nah, untuk bisa mempersingkat waktu, saya langsung aja menjelaskan ini ya, timeline kita. Jadi untuk pelaksanaan KKN semester Gasal 2022-2023 sudah kita persiapkan. Jadi universitas sudah mempersiapkan sejak bulan April. Jadi kita sudah siapkan di bulan April. Pendaftaran peserta KKN kita buka di tanggal 9 sampai 13 Mei. Jadi setelah teman-teman libur lebaran, teman-teman sudah mulai bisa ambil atau mendaftar KKN. Nah, syaratnya apa sih kalau kita bisa mau ambil KKN? Syaratnya adalah teman-teman sudah menempuh 100 SKS sampai dengan semester 6 gitu. Jadi sampai dengan semester genap 2021-2022 kemarin. Kalau misalnya teman-teman sudah ambil 100 SKS, teman-teman sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta KKN. Nah, kapan itu dibuka? Dibuka mulai tanggal 9 sampai 13 Mei. Jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran pada tanggal tersebut. Gimana cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya adalah ini, peserta mengisi formulir pendaftaran yang dapat di-download di bit.ly/form pendaftaran KKN. Nah, kalau teman-teman ngeklik link ini, teman-teman nanti akan menjumpai formulir ini. Formulir pendaftaran kuliah kerja nyata Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Nah, ini nanti teman-teman download, teman-teman print, kemudian teman-teman isi. Teman-teman tulis tangan, nama, NRP, fakultas, program studi, tahun masuknya kapan, tahun 2019 atau 2018 gitu. Kemudian total SKS tempuh. Nah, total SKS tempuh ini dihitung sampai dengan KRS semester genap 2021-2022. Jadi sampai dengan semester 6 gitu ya. Jadi berapa SKS yang sudah ditempuh dihitung sampai dengan semester 6 ini gitu. Nah, kemudian teman-teman isi, teman-teman tanda tangani, teman-teman minta tanda tangan basah ke dosen penasihat akademik, kemudian diketahui juga oleh ketua program studi dan minta stempel juga di program studi, di ketua program studinya. Nah, setelah berkas ini sudah teman-teman isi, teman-teman lampiri dua dokumen. Dua dokumen itu adalah dokumen KHS terakhir yang bisa teman-teman download dari Siakat. Lah, kalau misalnya KHS terakhir berarti KHS semester Gasal 2122, berarti KHS semester 5 dan juga dokumen KRS terakhir semester genap 2122, berarti KRS semester 6. Jadi dokumen yang dilampirkan adalah KHS semester 5 dan KRS semester 6 gitu. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman bisa langsung melakukan konfirmasi peserta. Jadi langsung ke tahap selanjutnya ini, tahap konfirmasi peserta. Nah, konfirmasi peserta ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melakukan pendataan lokasi KKN. Dibukanya kapan? Dibukanya mulai dari tanggal 9 sampai 18 Mei 2022. Gimana caranya melakukan konfirmasi peserta? Caranya adalah dengan mengisi Google Form konfirmasi. Google Form konfirmasinya adalah alamatnya ini, bit.ly/rekkkn gasal 2022-2023 gitu. Kalau teman-teman nanti ngeklik ini, teman-teman akan menjumpai Google Form ini. Nih, Google Form ini, form konfirmasi KKN semester Gasal 2022-2023. Ini nanti teman-teman isi nama lengkap, NRP, program studi, jenis kelaminnya, semester berapa, terus habis gitu nomor HP, alamat email, terus jumlah SKS yang ditempuh. Jumlah SKS yang ditempuh itu sampai semester genap, jadi sampai semester 6.
Nah, setelah itu teman-teman upload bukti pendaftaran tadi. Jadi ini yang tadi sudah di-print dan sudah ditandatangani oleh dosen PA dan mengetahui ketua program studi, teman-teman scan, kemudian teman-teman upload di sini. Unggah scan formulir pendaftaran. Itu bentuknya PDF. Setelah itu teman-teman juga unggah KHS terakhir yang tadi di-download dari Siakat, bentuknya PDF juga, dan unggah KRS terakhir. Kalau ini KHS semester 5, kalau ini KRS semester 6. Dan juga yang terakhir adalah teman-teman diminta untuk unggah scan KTP. Gitu. Jadi ada 4 file yang diunggah di formulir konfirmasi. Yang pertama adalah formulir pendaftaran, dokumen KHS terakhir, dokumen KRS terakhir, sama scan KTP. Setelah itu, teman-teman isi alamat sesuai KTP-nya di mana, terus habis itu alamat tempat tinggal saat ini. Nah, alamat tempat tinggal saat ini adalah alamat ketika nanti teman-teman ber-KKN. Jadi KKN kita masih dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Jadi alamat KKN, alamat tempat tinggal saat ini adalah alamat yang menjadi lokasi KKN teman-teman semua. Kemudian RT-nya berapa, RW, dan kelengkapannya sampai dengan kecamatan dan kabupaten. Nah, kalau misalnya ada alamat KTP dan alamat lokasi yang menjadi KKN itu berbeda, contohnya begini. Ada salah satu mahasiswa rumahnya Tulungagung, berarti alamat sesuai KTP-nya di Tulungagung, kemudian mahasiswa tersebut ngekos di Jalan Mangga, gitu. Berarti alamat sesuai KTP-nya ditulis lengkap di Tulungagung, alamat tempat tinggal yang nanti akan menjadi lokasi KKN itu ditulis di Jalan Mangga. Dilengkapi RT, RW, dusun, kelurahan, sampai dengan kabupaten dan provinsinya. Nah, berbeda kalau misalnya dengan ada mahasiswa B tersebut tinggalnya di Kota Madiun. Jadi alamatnya adalah di Margobawero, kemudian tempat tinggalnya juga di Margobawero. Berarti alamat KTP dan alamat tempat tinggal yang menjadi lokasi KKN sama. Berarti itu diisi sama juga gitu. Begitu ya. Nah, kemudian teman-teman isi, tinggal pilih nih. Lokasi yang menjadi lokasi KKN itu adalah rumah orang tua, rumah sendiri, rumah saudara, rumah kos atau kontrakan atau asrama. Jadi tinggal teman-teman pilih. Kalau misalnya yang tadi mahasiswa yang rumahnya Tulungagung kemudian di sini ngekos atau di rumah saudara, berarti tinggal dipilih yang rumah saudara atau rumah kos. Tapi kalau yang ada mahasiswa yang rumahnya Margobawero dan ber-KKN-nya juga di Margobawero, berarti bisa ditulis di rumah orang tua atau rumah sendiri gitu. Kemudian kita langsung bisa lakukan pendataan untuk ukuran kaos KKN. Model kaos KKN-nya adalah nanti polo shirt, jadi ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran polo shirt teman-teman semua, mulai dari XS sampai XXL. Kemudian setelah itu semua selesai, teman-teman bisa langsung join di grup WA yang nanti akan menyebarkan informasi-informasi terkini terkait dengan KKN semester Gasal 2022-2023. Setelah itu teman-teman submit. Nah, ketika teman-teman mensubmit ini, teman-teman sudah resmi melakukan pendaftaran KKN. Gitu. Nah, harapan saya teman-teman bisa melakukan itu sebelum tanggal 18 Mei gitu supaya nanti kita bisa langsung melakukan pendataan dan pengumpul dan pengkategorian kelompok. Nah, kelompok KKN nanti itu didasarkan pada lokasi KKN teman-teman semua. Jadi, teman-teman yang lokasinya berdekatan akan menjadi satu kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membatasi mobilisasi dan mengurangi penyebaran virus corona ini gitu. Nah, setelah bulan Mei teman-teman selesai melakukan konfirmasi peserta, nanti yang akan kerja adalah pihak universitas. Sampai nanti tanggal 25 Mei akan ada pengumuman peserta. Nah, pengumuman peserta ini akan dilakukan melalui daring lewat WA group yang tadi sudah teman-teman join gitu. Setelah itu akan ada pembekalan pusat tanggal 6 Juni. 6 Juni nanti ada pembekalan pusat secara daring juga melalui Zoom meeting. Nah, setelah
tanggal 6 Juni, teman-teman nanti akan mendapatkan pembekalan khusus dari DPL. Jadi setelah tanggal 25 Mei teman-teman mendapatkan kelompok, teman-teman sudah langsung dapat DPL-nya. Teman-teman langsung bisa melakukan konsultasi untuk menyusun proposal. Jadi setelah pembekalan pusat tanggal 6 Juni, teman-teman mendapatkan tugas untuk membuat proposal KKN. Kapan itu tugasnya? Tugasnya mulai dari 7 Juni sampai 11 Juni. Dan nanti dikumpulkan, proposalnya dikumpulkan tanggal 12 Juni. Nah, tenang aja, nanti gimana cara pembuatan proposalnya, itu nanti akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti pembekalan pusat tanggal 6 Juni nanti. Gitu. Kemudian setelah itu teman-teman akan melakukan KKN. KKN akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai 12 Juli. Jadi langsung setelah 12 Juni teman-teman melakukan pengumpulan proposal, tanggal 13 Juninya teman-teman langsung diterjunkan, kemudian sampai dengan tanggal 12 Juli gitu. Nah, selama ini teman-teman ber-KKN selama 30 hari di tempatnya masing-masing. Kemudian nanti untuk KRS-nya masih sama dengan masing-masing dosen PA-nya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 1 Juli. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman pada tanggal 13 Juni ini diterjunkan sebagai peserta KKN, pastikan ketika mengisi KRS semester Gasal 2022-2023, pastikan teman-teman menuliskan mata kuliah KKN di sana. Sampai nanti penarikan peserta KKN itu tanggal 12 Juli. Nah, kemudian teman-teman akan ada ujian KKN-nya, ujian lisannya secara daring di tanggal 23 Agustus. Setelah itu nilai bisa keluar pada bulan September. Jadi sebelum semester Gasal ini berakhir, nilai KKN sudah keluar, sertifikat sudah bisa diambil, semacam itu. Gitu. Nah, harapannya adalah dengan demikian, ketika nanti teman-teman melaksanakan KKN di bulan Juni sampai Juli, itu tidak mengganggu proses perkuliahan di semester Gasal yang mulai bulan Agustus sampai dengan Desember. Sehingga teman-teman bisa fokus kuliah dan fokus KKN juga gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa fokus kuliah dan fokus KKN, harapannya adalah teman-teman bisa lulus lebih cepat, bisa menjadi mungkin bisa menjadi sarjana psikologi, sarjana akuntansi, dan semuanya bisa mendapatkan gelar sesuai dengan waktunya gitu. Semacam itu. Jadi mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan sosialisasi KKN. Silahkan lakukan pendaftaran pada tanggal 9 sampai 13 Mei. Silahkan lakukan konfirmasi peserta pada tanggal 9 sampai 18 Mei. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, teman-teman bisa kontak kita yang ada di LPPM Kampus Kota Madiun di lantai 1. Mungkin itu saja. Semoga videonya membantu. Selamat ber-KKN. Selamat siang. Sampai jumpa.